Argentina, negeri yang terletak di ujung selatan Amerika Selatan, dikenal dunia lewat keindahan alamnya yang menakjubkan, budaya tangonya yang mendunia, dan warisan sejarah yang kaya. Namun, di balik pesona tersebut, kehidupan masyarakat Argentina mencerminkan dinamika unik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari latar belakang Eropa, perubahan ekonomi, hingga semangat kolektif yang begitu kuat dalam keseharian mereka. Mayoritas masyarakat Argentina merupakan keturunan imigran Eropa, khususnya dari Spanyol dan Italia. Hal ini membentuk karakter budaya yang khas, perpaduan antara nilai-nilai Latin yang penuh gairah dan gaya hidup Eropa yang modern. Tango, sebagai simbol nasional, tidak hanya tarian, tetapi juga ekspresi emosional yang mencerminkan suka dan duka dalam kehidupan masyarakatnya. Kehidupan sosial di Argentina sangat mengandalkan hubungan antarpersonal. Mate, minuman herbal tradisional yang diminum bersama-sama dari satu cangkir, menjadi simbol keakraban dan kebersamaan. Di taman, kantor, atau rumah, ritual minum mate memperkuat nilai kekeluargaan dan solidaritas yang kuat di tengah masyarakat. Masyarakat Argentina dikenal sangat ekspresif dan terbuka dalam menyampaikan pendapat. Diskusi politik, olahraga, dan isu sosial kerap menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Dalam hal ini, keterlibatan warga dalam kehidupan publik cukup tinggi, meskipun kepercayaan terhadap institusi politik seringkali fluktuatif. Satu hal yang tidak bisa diabaikan dari kehidupan masyarakat Argentina adalah tantangan ekonomi yang silih berganti. Krisis moneter, inflasi tinggi, dan ketidakstabilan ekonomi menjadi bagian dari realitas yang telah membentuk ketahanan sosial masyarakatnya. Meski menghadapi berbagai kesulitan, masyarakat Argentina tetap menunjukkan semangat optimisme dan kreativitas, terutama dalam usaha kecil, seni, dan kuliner. Pendidikan di Argentina relatif maju, dengan banyak universitas negeri yang menawarkan pendidikan berkualitas tanpa biaya. Di kota-kota besar seperti Buenos Aires, Rosario, dan Cordoba, masyarakat menjalani kehidupan urban yang dinamis, terbiasa dengan budaya kafe, seni jalanan, dan berbagai kegiatan budaya yang meriah. Namun demikian, kesenjangan antara kota dan daerah pedesaan masih terlihat. Di wilayah pedalaman, kehidupan masyarakat lebih sederhana dan terikat pada sektor pertanian atau peternakan, dengan nilai-nilai tradisional yang tetap dijaga. Tak hanya dikenal karena budayanya yang kaya, Argentina juga menyimpan harta karun geologis dan paleontologis yang luar biasa. Di beberapa museum nasional, terutama di Buenos Aires dan museum-museum di kawasan Patagonia, pengunjung dapat menyaksikan beragam fosil makhluk purba yang menakjubkan, aneh, bahkan mengundang senyum karena bentuknya yang tidak biasa. Salah satu daya tarik utama adalah Titanosaurus, jenis dinosaurus sauropoda yang merupakan salah satu makhluk terbesar yang pernah berjalan di muka bumi. Fosil Titanosaurus yang ditemukan di Patagonia begitu besar hingga sebagian kerangkanya dipasang membentang dari satu ruangan ke ruangan lain. Hanya tulang pahanya saja bisa setinggi orang dewasa. Melihatnya langsung seperti menyaksikan raksasa dari zaman lampau hidup kembali. Selain dinosaurus, Argentina juga menjadi rumah bagi makhluk purba yang bentuknya luar biasa unik. Salah satunya adalah Macrauchenia, mamalia herbivora yang memiliki tubuh seperti unta, kaki seperti kuda, dan hidung panjang menyerupai belalai pendek. Sekilas, bentuknya seperti hasil imajinasi seniman surrealis. Fosil lengkapnya membuat anak-anak hingga orang dewasa tertawa kecil sekaligus terpukau oleh betapa beragamnya ciptaan alam di masa lalu. Fosil Glyptodon juga menjadi salah satu favorit pengunjung. Makhluk ini merupakan kerabat jauh armadillo modern, tetapi ukurannya sebesar mobil kecil dan memiliki tempurung pelindung seperti cangkang kura-kura logam. Dengan ekor berduri dan wajah yang tampak lembut, Glyptodon terlihat seperti gabungan antara hewan peliharaan lucu dan kendaraan perang purba. Tak ketinggalan pula adalah fosil Porus rakos, atau yang lebih dikenal sebagai terror bird. Burung pemangsa raksasa ini tidak bisa terbang, tapi bisa berlari sangat cepat dan memiliki paruh tajam menyerupai kapak. Sekalipun mengintimidasi, bentuk fosilnya yang besar dengan mata kosong dan leher panjang seringkali dianggap lucu oleh pengunjung, terutama anak-anak yang menyebutnya burung galak tapi konyol. Fosil-fosil ini bukan hanya artefak ilmiah, mereka adalah penghubung imajinatif antara masa kini dan dunia prasejarah. Dengan penataan kreatif dan interaktif, museum-museum di Argentina berhasil menghadirkan pengalaman edukatif yang menyenangkan.
Anak-anak diajak bermain sambil belajar, sementara orang dewasa menemukan kembali rasa kagum terhadap alam semesta. Tak mengherankan jika museum-museum di Argentina bukan sekadar tempat melihat tulang-tulang tua, tapi juga ruang di mana sejarah, sains, dan rasa ingin tahu manusia menyatu menjadi petualangan waktu yang hidup. Kehidupan sehari-hari masyarakat Argentina tidak bisa dipisahkan dari budaya yang hidup dan berkembang di setiap sudut kota dan desa. Dari cara mereka menyambut tamu, menikmati makanan, hingga merayakan hari besar, semuanya dilakukan dengan penuh perasaan, kedekatan sosial, dan sentuhan khas Latin yang hangat dan ekspresif. Keluarga adalah pusat dari kehidupan masyarakat Argentina. Tidak jarang, beberapa generasi tinggal dalam satu rumah atau saling berdekatan. Makan malam keluarga pada akhir pekan adalah momen yang sakral, biasanya diisi dengan obrolan panjang, tawa lepas, dan tentu saja, asado, tradisi barbeque khas Argentina yang bukan sekadar soal daging bakar, tetapi tentang kebersamaan dan relasi sosial. Anak-anak dibesarkan dengan nilai respek terhadap orang tua dan nenek kakek, sementara orang tua berperan aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, bahkan setelah mereka dewasa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat terbiasa saling membantu dan menjalin koneksi yang erat dengan tetangga dan teman. Di Argentina, menyapa seseorang dengan cium pipi, beso, adalah hal yang sangat umum, bahkan antara pria dan wanita yang baru bertemu. Hal ini menunjukkan kedekatan emosional dan budaya Latin yang ekspresif. Percakapan sering berlangsung dengan nada tinggi dan penuh semangat, tapi tidak berarti marah, melainkan ekspresi gairah dalam berbicara. Kesopanan juga ditunjukkan dengan penggunaan kata-kata seperti, por favor, tolong, gracias, terima kasih, dan, disculpa, maaf, yang sering diucapkan, bahkan dalam interaksi kecil seperti membeli kopi atau naik bus. Argentina memiliki banyak perayaan budaya yang mencerminkan kekayaan identitas nasional dan lokal. Salah satu yang paling populer adalah Festival Nacional del Folklore di Cosquín, tempat tarian tradisional seperti zamba dan cacarera ditampilkan dengan iringan musik lokal yang merdu. Tradisi Fiesta de la Vendimia, perayaan panen anggur, di Mendoza adalah contoh lain, di mana rakyat merayakan panen anggur dengan parade, musik, dan pesta selama berhari-hari. Dalam festival ini, budaya lokal berpadu dengan kekayaan alam dan semangat kerja keras para petani. Hari Minggu di Argentina punya makna yang istimewa. Selain sebagai hari keluarga, ini juga adalah hari pertandingan sepak bola. Sepak bola bukan sekadar olahraga di Argentina, ini adalah agama kedua. Klub-klub seperti Boca Juniors dan River Plate memiliki pengikut fanatik, dan setiap pertandingan bisa menyatukan atau memecah persahabatan sementara, tergantung hasil skor. Di banyak rumah, televisi akan menyala dengan suara komentator yang penuh semangat, sementara anak-anak bermain bola di jalan dengan impian menjadi Lionel Messi berikutnya. Meski modernitas telah merambah kota-kota besar, masyarakat Argentina tetap mempertahankan adat dan tradisi dengan bangga. Musik tango masih mengalun di jalan-jalan San Telmo, Buenos Aires. Pasar-pasar lokal menjual kerajinan tangan, dan penjual mate masih menjajakan daun kering untuk dinikmati secara kolektif. Tradisi hidup berdampingan dengan kehidupan kontemporer. Di kantor-kantor modern, orang masih menyempatkan diri minum mate bersama rekan kerja, dan meski teknologi hadir, ritual sosial tetap menjadi bagian penting dari hidup sehari-hari. Argentina bukan hanya negeri dengan sejarah panjang dan keindahan alam menakjubkan, tapi juga rumah bagi masyarakat yang kaya akan budaya, adat, dan tradisi. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, nilai-nilai lama terus dirawat, bahkan di tengah derasnya perubahan zaman. Argentina bukan hanya sebuah negara modern yang dinamis, tetapi juga negeri yang syarat akan sejarah panjang dan kaya akan legenda rakyat yang terus hidup di tengah masyarakatnya. Tak heran jika para arkeolog, sejarawan, dan peneliti budaya dari berbagai penjuru dunia tertarik untuk menggali lebih dalam jejak masa lalu negara ini. Dari reruntuhan kuno suku asli hingga mitos-mitos yang masih dipercaya hingga kini, Argentina menyimpan cerita yang tak habis diceritakan. Jauh sebelum penjajahan Eropa, wilayah yang kini dikenal sebagai Argentina telah dihuni oleh berbagai suku asli seperti Mapuche, Guarani, dan Diaguita. Mereka memiliki sistem sosial, kepercayaan, serta kebudayaan yang kompleks. Di daerah barat laut, sisa-sisa arsitektur dan petroglif kuno masih bisa ditemukan,
menjadi saksi bisu peradaban lokal yang berkembang sebelum kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16. Pada awal abad ke-19, semangat kemerdekaan mulai berkobar. José de San Martín, seorang jenderal nasional yang dihormati, memimpin perjuangan melawan penjajah Spanyol. Ia bukan hanya pahlawan nasional Argentina, tetapi juga simbol kebebasan bagi seluruh Amerika Selatan. Warisannya masih hidup dalam monumen, lagu-lagu rakyat, dan nama jalan di seluruh negeri. Selain sejarah resmi yang tercatat di buku-buku, Argentina juga memiliki warisan cerita rakyat yang berlimpah, legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi, menambah warna pada kehidupan budaya masyarakat. Salah satu legenda paling terkenal adalah kisah La Llorona, roh perempuan yang menangis mencari anaknya. Meski versi cerita ini juga ada di negara-negara Latin lain, versi Argentina memiliki nuansa lokal yang khas dan sering dikisahkan di desa-desa saat malam berkabut tiba. Ada pula El Lobizón, sosok manusia serigala dalam mitologi rakyat Argentina. Menurut kepercayaan tradisional, anak laki-laki ketujuh dari satu keluarga bisa berubah menjadi lobizón saat malam bulan purnama. Kisah ini begitu kuat hingga sempat memengaruhi kebijakan sosial. Presiden Argentina pernah memberi perlindungan simbolik kepada anak ketujuh untuk menepis ketakutan masyarakat terhadap legenda ini. Di wilayah Patagonia, legenda tentang El Nahuelito, makhluk misterius penghuni Danau Nahuel Huapi, masih sering diperbincangkan. Banyak yang menganggapnya seperti versi lokal dari monster Loch Ness di Skotlandia. Penampakan makhluk ini bahkan pernah dilaporkan oleh nelayan dan wisatawan, meski belum pernah terbukti secara ilmiah. Dengan kombinasi antara sejarah nyata dan mitologi rakyat, Argentina menjadi ladang subur bagi para peneliti. Arkeolog menjelajahi gua-gua kuno seperti Cueva de las Manos, gua tangan, di mana kep tangan manusia purba masih tergambar jelas di dinding batu sejak lebih dari 9.000 tahun yang lalu. Sementara itu, antropolog budaya menelusuri kehidupan suku-suku yang masih menjaga adat leluhurnya hingga kini. Festival-festival tradisional, tarian rakyat, serta ritual-ritual kuno yang masih dijalankan dalam komunitas adat di wilayah pegunungan Andes, menjadi bukti bahwa sejarah dan legenda tidak sekadar masa lalu, mereka adalah bagian dari identitas yang terus hidup. Argentina, dengan segala kompleksitas sejarah dan cerita rakyatnya, adalah negeri yang tak hanya memikat wisatawan, tetapi juga mengundang rasa ingin tahu yang mendalam bagi para ahli dan pencinta budaya. Di setiap desa, hutan, danau, hingga reruntuhan kuno, tersimpan cerita, baik yang tercatat maupun yang hanya dibisikkan oleh angin.